Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya kali ini tentang static routing. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Nah, untuk pengertian itu, static routing ini adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual memasukkan root ke dalam tabel routing pada router, yang artinya jalur menuju jaringan tujuan sudah ditentukan secara tetap dan tidak berubah otomatis. Untuk ciri-ciri static routing ini, yang pertama itu ada dikonfigurasi secara manual oleh admin. Yang kedua, tidak merubah otomatis jika ada perubahan topologi. Yang ketiga, cocok untuk jaringan kecil. Yang terakhir, tidak memerlukan banyak rows CPU dan RAM. Untuk ketiga ini ada kelebihan static routing dan kekurangannya. Yang pertama itu kita bahas untuk kelebihannya. Yang pertama ada konfigurasi sederhana untuk jaringan kecil. Yang kedua, jaringan lebih aman, tidak mengirim informasi routing ke router lain. Yang terakhir, tidak membebani perangkat. Untuk sementara, untuk kekurangannya itu yang pertama tidak fleksibel, harus ubah manual jika jaringan berubah. Yang kedua, kurang cocok untuk jaringan besar. Yang terakhir, risiko human error dan konfigurasi. Jenis static routing ini ada 3 ya. Yang pertama itu default route, yang itu digunakan jika router tidak menemukan jaringan spesifik. Contohnya 0,0.0.0/0. Yang kedua itu network route, yaitu route menuju jaringan tertentu. Yang terakhir ada host route, yang dimana route menuju satu alamat IP tertentu. Untuk perbedaan static routing dan dynamic routing itu, yang di static routing itu yaitu manual, sedangkan yang dynamic routing itu otomatis. Untuk skala besarnya, yang static routing ini cocok jaringan kecil, sedangkan dynamic routing cocok jaringan besar. Terus kalau static routing itu kan nggak diupdate otomatis, sedangkan dynamic routing itu diupdate otomatis. Dan yang terakhir itu kalau static routing lebih ringan, sedangkan dynamic routing sebaliknya lebih kompleks. Untuk kesimpulannya itu, static routing adalah metode routing manual yang cocok untuk jaringan kecil dan sederhana, karena mudah dikontrol, ringan, tetapi kurang fleksibel untuk jaringan besar. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan juga. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.